Hai, halo, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai gimana caranya mengatasi atau menghilangkan komedo. Sejujurnya video ini video yang sudah lama banget di request dan cukup banyak juga orang yang request ini. Cuman jujur sih gue kayak ngerasa kurang percaya diri, kayak ngerasa naskahnya kurang nih, gue butuh research lebih banyak lagi. Cuma ya gue ngerasa kalau gue nunggu siap ya gue gak akan pernah upload video in general ya, karena gue pun berpikir bahwa dunia pengetahuan terus berkembang, bisa saja apa yang gue ketahui saat ini yang tadinya A besok bisa jadi B, siapa tahu. Dan kalau mikir siap gue gak akan pernah upload video, karena lo tahu sendiri produksi video gue sangat sederhana, nggak diedit ya, ada keterbatasan, ada keterbatasan. Cuma ya kalau dari segi isi sih gue cukup percaya diri ya. I'm doing my own research. Gue belajar dari baca buku, dari website yang terpercaya tentu saja. Salah satunya adalah lovemovie.com. It's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But at the end of the day, whatever I'm talking about, please keep in mind. Silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, jadi ketika dianggap ada informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan itu artinya mudah-mudahan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Oke, langsung ke poinnya. Jadi, apa itu komedo dan apa penyebab daripada komedo? Komedo itu ternyata adalah jerawat. Ya, kalau kita ngelihat dari secara umum, jerawat ini terbagi atas dua, yaitu adalah jerawat yang meradang dan jerawat yang tidak meradang. Jerawat yang meradang biasa atau jenisnya ada popul, ada postul, ada nodules, atau yang dari segi penampakannya ciri-cirinya dia merah-merah, terus ada juga yang bernanah, pokoknya dia meradang, merah, dan sakit. Kalau misalkan yang non-inflamasi atau yang keinflamasi atau yang tidak meradang, ini yang biasa kita ketahui bersama adalah komedo. Komedo pun ada dua jenis, yaitu adalah black head ataupun white head. Artinya komedo terbuka dan komedo tertutup. Nah, apa penyebabnya? Penyebab daripada si jerawat yang meradang ini biasanya dia ada campur tangan. Campur tangan bakteri di dalamnya kalau jerawat yang jenisnya merah-merah. Kalau misalkan komedo itu biasanya karena pori-pori yang tersumbat, entah itu karena produksi minyak berlebih atau juga karena sel kulit mati. Jadi gimana caranya supaya komedonya sembuh, komedonya hilang? Ya lo bersihkan pori-pori kulit wajah lo ini yang tersumbat, entah itu karena produksi minyak berlebih ataupun karena sel kulit mati. Caranya ya lo harus mengangkat sel kulit mati lo. Ada dua poin yang gue garis bawahi di sini adalah yang pertama dengan penggunaan scrub, yang kedua dengan menggunakan exfoliating toner atau serum dengan kandungan AHA/BHA. Oke, ke poin yang pertama yaitu adalah penggunaan scrub. Mungkin akan cukup banyak orang yang kurang setuju dengan gue mengenai scrub, karena dianggap scrub kurang optimal dalam dalam hal ini, dalam proses penyembuhan komedo. Cuman gue sendiri menyarankan penggunaan scrub ini dilakukan atau dipakai oleh mereka, khususnya para remaja yang usia 20 tahun. Kalian silahkan coba dulu scrub untuk membantu mengangkat sel kulit mati kalian supaya tidak menyumbat pori-pori dan tidak menimbulkan komedo. Karena gue pikir secara umum, di luar dari kulitnya yang sedang berjerawat merah-merah ya, secara umum kulit remaja kan mereka masih bagus ya. Artinya produksi kolagennya masih oke, regenerasi kulitnya pun masih cepat, artinya dibandingkan mereka yang usianya di atas 20 tahun. Biasanya remaja regenerasi kulitnya terjadi antara 14-28 hari. Dan menurut gue ini sangat tidak apa-apa ketika kalian melakukan eksfoliasi atau ketika kalian melakukan pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan scrub, selagi produk yang kalian gunakan dan bagaimana cara kalian menggunakan scrub ini benar. Again ya, tidak gue sarankan ketika kalian memiliki jenis jerawat yang merah-merah ini khusus untuk komedo. Tapi kan yang namanya produk scrub itu banyak, yaitu gue pernah bikin videonya, silahkan cek di kolom deskripsi, nanti akan gue link videonya. Dan mengenai kondisi kulit juga kan beragam nih, bisa jadi misalkan 10 orang remaja yang tadinya komedoan, terus ketika pakai scrub komedonya jadi berkurang, jadi hilang. Tapi ada nih satu nih remaja yang pakai scrub tapi komedonya tetap ada. Mungkin di sini lo butuh sesuatu yang lebih daripada scrub, atau butuh produk lain daripada scrub. Ini berhubungan dengan poin kedua. Jadi di poin kedua di sini adalah ini
ditujukan untuk orang-orang atau remaja yang tidak cukup menggunakan scrub, atau juga bisa untuk mereka yang usianya di atas 20 tahun, di bawah 30 tahun. Yaitu dengan menggunakan exfoliating toner, atau bahkan juga serum dengan kandungan AHA/BHA. Atau bahkan juga kalian bisa pakai sabun wajah, ya. Cuman karena sabun wajah ini kan dia sifatnya sangat lembut ya, walaupun mungkin dia ada kandungan AHA/BHA-nya, seperti katakanlah yang gue rekomendasikan adalah Hada Labo yang mild peeling AHA/BHA, atau bisa pakai yang Wardah White Secret, dia juga ada natural AHA/BHA-nya, atau juga si Axeman yang ada salicylic acid-nya, dia akan membantu membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit wajah kalian supaya tidak menyumbat pori-pori, dan akhirnya komedo kalian sembuh atau hilang over the time. Cuman yang harus lo pahami di sini adalah bahwa sabun wajah ini kan sifatnya cuman beberapa detik doang kan di kulit wajah, setelah itu kita basuh lagi. Dia akan membantu menghilangkan komedo, cuman ya butuh waktu yang cukup lama kalau dibandingkan toner atau bahkan serum. Oke, kalau misalkan kalian sekarang mau coba toner dulu deh. Kalau kalian mau pakai toner dengan kandungan AHA/BHA, katakanlah seperti mungkin yang paling umum, salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, atau bahkan juga tartaric acid. Dulu apaan sih itu, gue kagak ngerti. Slow. Lo bisa sharing di kolom komentar atau lewat DM Instagram _ Kang Adul. Jangan lupa follow dulu. Nanti kita bisa sharing mengenai produk mana yang sekira-kiranya cocok dengan kebutuhan kulit wajah kalian, supaya kalian nggak asal beli produk terus nanti produknya nggak cocok, ya sayang kan, buang-buang duit. Atau kalian juga bisa pakai tadi dia produk toner. Produknya seperti apa yang gue rekomendasikan, yang paling lembut yang pernah gue coba adalah beauty waternya dari Stone & Park. Itu adalah hydrating exfoliating toner yang menurut gue oke banget. Atau kalian bisa pakai juga si Sunbaimi yang 30 Days Miracle Toners AHA/BHA. Bisa juga coba yang COSRX yang liquid powder 7% BHA kalau nggak salah. Atau ada juga yang si COSRX yang AHA/BHA-nya, atau bahkan juga The Ordinary yang glycolic acid 7%. Nanti untuk daftar produk yang gue rekomendasikan akan gue simpan di kolom deskripsi, termasuk juga link pembeliannya. Jadi kalau mau beli tinggal klik aja linknya, nanti akan langsung terhubung ke tempat atau toko di mana kalian bisa beli masing-masing dari produk ini. But again, silahkan sharing dulu supaya lo berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit wajah lo saat ini. Nah, kalau misalnya ternyata kalian ngerasa bahwa si toner ini kurang nonjok nih, kulit gue ini tebel kayak kulit badak, misalkan gue pengen sesuatu yang lebih, oke, lo bisa pakai serum. Serumnya apa? Yang paling mild yang pernah gue coba, dan ini adalah produk lokal, hangatnya sangat-sangat terjangkau, adalah dari brandnya Ajarin. Harganya cuma 25.000 men, 20 gram. Dan menurut gue sih kayak kurang masuk akal. Serum ini biasanya harganya sekitar 150.000 ke atas, ya mahal atau murah ya relatif. Menurut gue sih masuk akal ya kalau misalkan harganya pun 300 ribuan, karena dia kan active ingredients kan serum ini, dimana cara kerjanya pun akan lebih cepat dan akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal dibanding toner, sabun wajah, atau bahkan pelembab. Tentu saja dong. Atau di atas si Ajarin kalian bisa pakai si Hada Labo yang mild peeling lotion. Di atasnya lagi kalian bisa pakai si Something yang AHA/BHA peeling solution, atau bahkan kalian bisa pakai The Ordinary yang peeling solution AHA/BHA. AHA-nya kalau nggak salah kandungannya sekitar 20% dan BHA-nya sekitar 2% kalau nggak salah. Cuman jujur gue sedih sih kalau ngomongin tentang si The Ordinary yang AHA/BHA peeling solution ini, karena ada remaja yang sharing ke gue tentang dia keadaan kulitnya rusak, dan ternyata setelah kita sharing, ternyata dia pakai si The Ordinary ini tiap hari, dan dia tuh pemula. Man, The Ordinary AHA/BHA peeling solution ini bukan untuk pemula, dan sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan setiap hari. No. Seminggu 1-2 kali saja, dan ini bukan untuk pemula. So please, ketika kalian mau beli produk, jangan asal viral di TikTok, jangan asal dengar review bagus dari teman kalian, karena every skin type is different. Banyak banget hal yang mempengaruhi atau yang membuat kulit wajah kalian berbeda dari teman kalian. So please, skincare sangat personal, sangat pribadi, jadi jangan, boleh minta sugesti, minta saran, tapi jangan dijadikan semacam pasti cocok, nggak kayak gitu. Nah,
Tapi ada buruknya juga mengenai toner ataupun serum dengan kandungan AHA/BHA. Dia memiliki potensi membuat kulit kalian menjadi breakout atau bahkan juga purging. Artinya kulit wajah kalian akan menjadi sangat berjerawat. Di samping dia dapat menyembuhkan komedo atau dapat menghilangkan komedo, si produk ini juga dapat mengakibatkan kalian mengalami purging itu tadi ya. Tapi bukan berarti pasti, tapi ada potensi. Again, ini akan sangat bergantung daripada persentase active ingredients dari masing-masing produk tersebut. Yang perlu kalian ketahui juga atau yang kalian harus pelajari juga adalah mengenai cocoknya jenis kulit kalian ini pakai kandungan seperti apa. Katakanlah kalau misalkan kulit wajah kalian ini cenderung berminyak, kalian gunakan yang salicylic acid. Kalau misalkan kulit wajah kalian cenderung kering, pakai yang tartaric acid. Kalau misalkan kulit wajah kalian ternyata cenderung sensitif, silahkan pakai yang lactic acid. Artinya setiap jenis kulit dan kondisi kulit ini tetap butuh eksfoliasi, tetap butuh diangkat sel kulit matinya, cuman komposisinya juga harus disesuaikan. Nah, jadi intinya ketika kulit wajah kalian atau kalian sekarang memiliki masalah dengan komedo, kalian harus melakukan eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati kalian dengan menggunakan scrub atau bahkan juga exfoliating toner atau serum dengan kandungan AHA/BHA. Nah, kalau misalkan kulit wajah kalian sekarang sudah bersih dari AHA/BHA, dari komedo, please take care of your skin. Caranya ya lo bersihkan kulit wajah lo 1-2 kali dalam sehari. Lakukan juga eksfoliasi entah dengan scrub ataupun itu tadi toner ataupun serum dengan kandungan AHA/BHA secara berkala, ikuti petunjuk penggunaan, dan terakhir juga adalah menggunakan pelembab dan usahakan pelembab kalian memiliki SPF 30, gunakan di pagi dan siang hari at least 2 kali sehari, dan tentu saja gunakan juga pelembab di malam hari. Mungkin di next video gue akan bikin video challenge antara hubungan makanan yang dapat menyebabkan kulit berjerawat. Gue akan langsung praktek juga, jadi gue akan bikin video makan. Tapi tetap ya ada korelasi, ada hubungannya ya. Karena ya sekarang alhamdulillah kondisi kulit wajah gue dalam keadaan normal. I mean bisa dikatakan 90% normal, mulus tanpa masalah kulit. So ya mungkin gue akan like plain little with my skin. So ya gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah. Share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video. Bye.